Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firani Wulandari dengan NIM 1808134. Hari ini saya akan menerangkan tentang praktik transmisi data dengan analisis layer OSI atau Open System Interconnection. Sebelum masuk ke praktik, mari kita ketahui dulu apa itu pengertian dari OSI atau Open System Interconnection. OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang terdiri dari beberapa lapisan komunikasi. Setiap lapisan mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda, tetapi tetap berkaitan antar lapisan. Yang berikut ini adalah ilustrasi dari layer OSI. Nah, layer OSI ini ada 7 layer atau 7 lapisan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dari yang paling atas atau layer ke-7, fungsinya adalah untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Yang kedua ada layer presentation atau presentasi. Ini adalah layer ke-6 yang fungsinya untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Atau dengan kata lain, data diterjemahkan, dikompresi, dan dienkripsi supaya bisa diterima oleh penerima. Layer yang kelima adalah layer session. Layer session ini fungsinya untuk membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Layer session juga mengkoordinasi komunikasi antara sistem. Layer yang selanjutnya adalah layer transport atau layer yang keempat. Layer keempat ini fungsinya untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Nah, di layer transport ini juga memungkinkan paket data dikirim tanpa kesalahan maupun duplikat. Yang selanjutnya adalah layer network atau layer ketiga. Layer network ini fungsinya untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Nah, pada layer ini juga ditentukan jalur pengiriman dan meneruskan paket ke alamat peralatan lain yang berjauhan. Layer yang selanjutnya adalah data link atau layer yang kedua. Fungsinya adalah untuk menambahkan MAC address pada paket. Pada data link juga ditambahkan aturan data biner 0 dan 1 menjadi logical group pada data itu sendiri. Yang selanjutnya adalah layer physical. Layer physical ini berfungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Nah, transmisi data ini dilakukan melalui jalur komunikasi yang telah tersedia. Selanjutnya, kita akan memasuki ke praktik transmisi data yang saya lakukan. Pada praktik kali ini, saya akan menggambarkan proses pengiriman file dokumen dari laptop milik saya ke laptop milik teman saya menggunakan Google Mail atau via email. Berikut ini adalah proses pengiriman data yang saya lakukan berdasarkan dengan analisis layer OSI. Yang pertama, di layer ke-7. Pada proses ini, dimasukkan file maupun data berupa teks ke dalam kolom mail yang sudah disediakan oleh aplikasi Google Mail. Saya menggunakan Google Mail sebagai sarana input data yang akan saya kirim. File yang akan saya kirimkan adalah audio dari sebuah band beserta teks pada judul, email, dan body email. Bisa dilihat, saya sedang mengirimkan file audio dan menambahkan teks pada body emailnya. Yang selanjutnya adalah layer ke-6. Layer ini adalah layer presentation. Pada layer ini, file maupun data yang saya kirimkan kemudian dikemas, dalam artian dikompresi, diterjemahkan, dan dienkripsi ke dalam bentuk digital atau bahasa mesin sehingga akan lebih mudah diterima dan dikirimkan ke alamat tujuan. File yang saya kirim menggunakan format MPEG-1 Audio Layer 3 atau MP3. Artinya, berkas yang saya kirimkan telah dikodekan dan dikompresi dalam format MP3. Selama proses upload data audio lagu terjadi pengkodean, penyusunan, dan enskripsi ulang berkas audio ke dalam server email. Yang selanjutnya adalah layer 5 atau session. Layer 5 ini protokol akan mengkontrol dan mengkoordinasi komunikasi antar aplikasi, kemudian membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi.
Pada sesi protokol yang digunakan adalah X-Windows, SQL, RPC, NFS, dan DNASGP. Pada proses ini, yang memungkinkan data bertukar dan dimuat secara bertahap dan tidak sekaligus. Hal ini bisa kita lihat pada proses pengiriman email yang membutuhkan waktu dalam pengirimannya dan pemberitahuan email yang terkirim yang menandakan bahwa sesi telah selesai. Pada foto di bawah kita bisa lihat ketika emailnya sudah terkirim, maka ada pemberitahuan bahwa pesannya sudah terkirim. Yang selanjutnya adalah layer 4 atau layer transport. Pada layer transport ini dilakukan pengecekan terhadap file yang dikirim apakah sudah benar, tidak ada kesalahan maupun duplikasi. Biasanya apabila kita mengirim berkas yang sama, sistem akan memberitahu kita bahwa kita mengirim berkas yang sama atau memuat file dengan format nama 2 format berkas. Nah, pada layer transport ini juga dilakukan pengecekan terhadap panjang size paket, banyaknya paket, proses penyusunan paket, dan waktu entry paket tersebut dikirimkan. Pada layer ini, protokol yang digunakan adalah TCP, UDP, atau SPX. Nah, pada foto di bawah ini kita bisa melihat saya mengirimkan email ini 2 kali ke teman saya, maka ada tulisan 2 atau ada ikon 2 di sebelah alamat yang dituju. Nah, itu adalah fungsi dari layer transport itu sendiri untuk memberitahu kita kalau kita sudah mengirimkan berkas yang sama 2 kali. Yang selanjutnya adalah layer 3 atau network. Pada layer network ini akan dilakukan penentuan alamat, pengiriman, dan pemilihan jalan atau routing paket. Pada contoh yang saya kirimkan, paket data audio dialamatkan ke email address milik teman saya. Karena saya mengirimkan melalui internet dan laptop, maka protokol yang digunakan adalah IP atau Internet Protocol. Nah, pada foto di bawah ini adalah gambar dari rincian email yang saya kirimkan. Saya bisa melihat ID pesannya, kemudian dibuatnya pada tanggal berapa, dari email siapa kepada email teman saya, dengan subjeknya apa. Ini bisa menandakan dari layer network itu sendiri. Jadi pengalamatan emailnya, ditujukan kemana, dan dikirimkan pada jam berapa. Yang selanjutnya adalah layer 2 atau data link. Nah, pada lapisan ini, data yang saya kirimkan dirubah menjadi data biner 0 dan 1 melalui proses framing. Pada proses ini, data telah diterima di laptop teman saya. Data yang terkirim kemudian diunduh dan disusun oleh laptop yang teman saya miliki dengan catatan file yang saya kirim berasal dari mana atau MAC address milik saya, alamat email saya, dan mungkin juga IP saya. Lapisan ini juga mengatur topologi jaringan, error notification, dan flow control. Protokol yang digunakan pada layer ini adalah Ethernet. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah layer 1 atau layer physical. Pada lapisan ini, tugasnya adalah untuk mengaktifkan dan mengatur fisik interface jaringan komputer. Hubungan antara interface dari perangkat keras juga diatur. Data pada lapisan ini terjadi pada lapisan fisik, yaitu pengubahan frame biner tadi dirubah menjadi bit, serta disusun menjadi satu kesatuan file maupun teks, dan bisa ditransmisikan secara fisik menggunakan kabel ataupun gelombang radio. Protokol yang digunakan adalah Ethernet atau wireless. Pada gambar di bawah bisa dilihat saya meminta teman saya untuk men-screenshot hasil email yang telah saya kirimkan, dan kemudian saya meminta teman saya untuk mendownload berkas yang saya kirimkan. Nah, berkasnya itu saya kirimkan dalam bentuk MP3 dan dia terima juga dalam bentuk MP3. Nah, MP3 ini setelah di-download akan masuk ke perangkat laptop teman saya dan kemudian bisa dibagikan lagi ke teman yang lainnya ataupun ke perangkat yang lainnya melalui jaringan kabel ataupun gelombang radio. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam proses presentasi dari praktik transmisi data yang telah saya lakukan. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya.